Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ainun dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, Program Studi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai komunikasi pemasaran global. Nah, apa sih itu komunikasi pemasaran global? Komunikasi pemasaran global merupakan efektivitas komunikasi pemasaran yang melewati batas-batas negara. Adapun isu-isu dalam pemasaran global, yang pertama, perbedaan bahasa. Penerjemahan merek atau slogan kampanye iklan ke dalam bahasa setempat bisa menimbulkan masalah besar jika ternyata makna atau arti sama sekali berbeda dari yang dimaksud. Yang kedua, ketersediaan media. Ketersediaan media sangat tergantung pada regulasi pemerintah dan infrastruktur media. Yang ketiga, kendali pemerintah. Regulasi pemerintah bisa menyangkut penggunaan media, pesan yang disampaikan, anggaran periklanan, dan kepentingan periklanan. Yang keempat, ketersediaan agen periklanan. Jumlah kualitas agen periklanan sangat bervariasi antar negara. Di negara maju seperti Amerika dan Inggris, jumlahnya lebih dari 500 agen periklanan. Sedangkan di RRC dan Rusia jumlahnya tidak lebih dari 10 agen pada tahun 1995. Kemudian yang kelima, ketentuan mengenai promosi penjualan. Tidak semua aktivitas penjualan bisa dilakukan di semua negara. Ada beberapa faktor yang mempengaruhinya, antara lain peraturan, budaya, dan situasi persaingan lokal. Hukum di beberapa negara membatasi ukuran, bentuk, dan sifat produk sampel, premium, dan hadiah. Dan yang keenam, munculnya media-media mutakhir. Perkembangan teknologi komunikasi memfasilitasi berkembangnya sebuah media mutakhir yang direct marketing dan komunikasi interaktif, di antaranya database marketing, direct mail, data marketing, interact, multi-level marketing, interactive, dan internet. Selanjutnya, variabel-variabel yang mempengaruhi komunikasi pemasaran global. Yang pertama, budaya, seperti simbol, institusi dan kelompok, dan nilai. Yang kedua, media. Perkembangan media dipengaruhi oleh struktural dan regulasi menyangkut industri media di setiap negara. Nah, bagaimana perkembangan peranan hubungan masyarakat dalam komunikasi pemasaran global? Para profesional humas dengan tanggung jawab internasional, mereka harus mampu melampaui hubungan media dan melayaninya lebih dari sekedar sebagai corong perusahaan. Mereka dituntut untuk secara bersama-sama membangun konsensus dan pemahaman, menciptakan kepercayaan dan harmoni, pandai berbicara dan mempengaruhi opini publik, mengantisipasi konflik, dan menyelesaikan perselisihan. Salah satu konsep dasar dari praktik humas adalah mengetahui siapa yang menjadi pendengar atau pemirsa. Bagi praktisi humas global, ini berarti mengetahui pemirsa di negara asal dan negara tuan rumah. Untuk itu, dibutuhkan keahlian khusus, termasuk kemampuan berkomunikasi dengan bahasa negara lokal rumah dan akrab dengan adat istiadat lokal. Dan yang terakhir, strategi komunikasi pemasaran global. Yang pertama, menggunakan bahasa internasional. Bahasa sebagai alat komunikasi termasuk penting untuk diperhatikan. Sebagaimana kita ketahui, pemasaran global akan efektif dilakukan manakala komunikasi yang digunakan juga menggunakan bahasa internasional. Ini akan memudahkan informasi yang sifatnya promotif akan disebarkan dalam bahasa yang banyak orang ketahui. Tentunya ini adalah teknik yang baik untuk diterapkan.
Yang kedua, menyediakan fasilitas terjemahan. Fasilitas terjemahan juga bisa dijadikan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan pemasaran secara global. Ini akan memudahkan proses komunikasi antar pihak-pihak yang mungkin memiliki perbedaan bahasa. Yang ketiga, menekankan komunikasi persuasif. Komunikasi dengan sifat persuasif umumnya akan mengajak atau mempengaruhi seseorang agar tertarik terhadap suatu produk ataupun jasa. Yang keempat, membangun jaringan komunikasi skala internasional. Jaringan komunikasi diperlukan sebagai salah satu strategi komunikasi pemasaran global agar jaringan yang terbentuk menjadi lebih solid. Ini berarti bahwa komunikasi yang baik akan membutuhkan struktur jaringan yang lebih kuat juga. Proses pembentukan jaringan informasi ini bisa dimulai dari skala yang kecil terlebih dahulu hingga kemudian meningkat ke skala yang lebih besar. Yang kelima, membuat branding. Branding merupakan cara yang paling tepat dan juga cocok untuk membuat suatu karakteristik pada perusahaan atau pelaku bisnis. Dengan adanya branding, seseorang bisa lebih mudah mengingat tentang jasa atau produk yang sedang ditawarkan. Ini adalah strategi di dalam komunikasi pemasaran yang bisa digunakan. Bentuk branding ini juga bisa dalam bentuk simbol atau logo yang sederhana. Yang keenam, menyediakan layanan consumer care. Penerapan layanan consumer care menjadi salah satu strategi yang bagus untuk menunjang komunikasi pemasaran di tingkat global. Layanan bantuan ini akan memberikan kedekatan dari produsen terhadap konsumen. Yang ketujuh, menyediakan saluran global. Saluran global memiliki pengertian bahwa terdapat akses yang memungkinkan dalam proses komunikasi pemasaran berlangsung secara mendunia. Akses ini bisa didapat terutama pada proses pembentukan jaringan informasi. Strategi komunikasi pemasaran ini bisa dilakukan dengan bertahap, mulai dari skala yang kecil hingga berkembang menjadi yang besar. Yang kedelapan, menyesuaikan latar belakang tempat. Mengetahui latar belakang tempat bisa diidentifikasi terlebih dahulu sehingga proses komunikasi efektif yang berjalan dengan lebih baik. Itulah pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.